Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stephen Malik Akbar Imanto, kelas 12 RPLA. Kali ini saya akan menjelaskan tentang normalisasi database. Apa sih normalisasi database? Bagaimana sih cara melakukannya? Tujuannya buat apa sih? Saya akan menjelaskan itu. Sebelum itu, untuk kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share. Karena like Anda membantu saya mendapatkan nilai yang bagus. Mantap. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang normalisasi database. Normalisasi database. Yang perlu kita bahas mengenai pengertian normalisasi database, tujuan normalisasi database, bagaimana cara melakukan normalisasi database. Oke, langsung saja yang pertama, pengertian normalisasi database. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Sini saya akan, ini ada contoh struktur penjualan anak kos, Indomie sedap, seperti itu. Proses pengelompokan atribut data. Proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana. Nanti akan dikelompokkan menjadi entitas baru. Yang transaksi, data transaksi ke tabel transaksi, yang barang masuk ke tabel barang, seperti itu. Tujuannya adalah non-redundant, tidak terjadi pengulangan data, lebih fleksibel dan mudah beradaptasi, seperti itu. Lanjut. Tujuan normalisasi database. Tujuannya apa sih? Yang pertama, tujuan utamanya. Yang pertama, menghilangkan dan mengurangi redundansi data. Yang kedua, memastikan dependensi data. Data berada pada tabel yang tepat. Seperti yang saya contohkan tadi, barang masuk ke tabel barang, transaksi masuk ke tabel transaksi, seperti itu. Ini tujuan utamanya. Jikalau ada database yang belum dinormalisasi, kemungkinan yang terjadi akan terjadi anomali data. Datanya gak jelas, penyimpangan data. Datanya aneh, seperti itu. Bisa terjadi seperti itu. Seperti insert no anomali, update anomali, delete anomali. Insert anomali, update anomali, apa itu? Maksudnya gimana? Saya jelaskan. Yang pertama, saya tunjukkan contohnya. Ini insert anomali. Dikatakan insert anomali jika ada obat baru yang akan dimasukkan atau disisipkan, maka obat tersebut tidak dapat disisipkan ke dalam relasi sampai ada pasien yang mengambil jenis obat tersebut. Langsung saja kita ilustrasikan ya, biar lebih paham. Ini jika ada obat baru, kodenya 3 KD04, detailnya 4000. Maka obat tersebut tidak dapat disisipkan ke dalam relasi, tidak bisa, sampai ada pasien yang mengambil jenis obat tersebut. Kita bayangkan ya, kita ingin menginputkan data obat baru, tapi kita tidak bisa memasukkan ke dalam tabelnya sampai ada pasien yang mengambil jenis obat itu. Kan terjadi keanehan, tidak bisa menginputkan obat baru, itu kan. Lanjut. Update anomali.
Jika harga obat untuk kode obat KD01 dinaikkan menjadi 5.000, maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi terhadap record pasien yang menebus kode obat KD01 agar data selalu tetap konsisten. Langsung kita ilustrasikan seperti ini. Jika harga obat untuk kode obat KD01 dinaikkan menjadi 5.000, 5.000, maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi terhadap record pasien yang menebus kode obat KD01. Di sini ada 3 pasien yang mengambil obat kode 01. Maka harus dilakukan beberapa kali modifikasi. Ini kan masih 2.000. Kita menginputkan satu-satu. Kita bayangkan, seandainya datanya itu banyak pasien yang mengambil kode 01, mungkin 100. Masa kita harus menginputkan atau mengupdate sekitar 100? Capek. Sudah terbayangkan ya. Kalau kita mengupdate satu-satu ya kelamaan. Itu update anomali seperti itu. Lanjut, delete anomali. Jika pasien yang memiliki nomor pasien P001 membatalkan, tidak jadi menebus resep obat tersebut, maka jika record tersebut dihapus akan menyebabkan hilangnya informasi tentang kode obat KD01. Kalau diilustrasikan begini, menghilang. Kan tadi masih ada. Kalau dibatalkan, kode obatnya ikut menghilang. Kita ingin menghapus nomor pasien P001, malah kode obatnya juga hilang beserta informasinya. Itu delete anomali. Itu berbagai macam anomali jika database belum dinormalisasi. Dampaknya seperti itu. Terus bagaimana cara melakukan normalisasi database? Bagaimana caranya? Bagaimana? Yang pertama ada tahapannya. 1 NF, NF itu normal form, 2 NF, 3 NF, BCNF, 4 NF, 5 NF. Yang pertama 1 NF. Suatu tabel dikatakan 1 NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Contohnya seperti tadi ya. Ini database yang belum dinormalisasi. Closing. 1 NF, suatu tabel dikatakan 1 NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal. Hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Di sini kan ada KD01 memiliki nilai 4 nilai, dalam satu baris. Untuk 1 NF persyaratannya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadinya seperti ini. Jadikan satu baris. Kita kelihatan KD01 seperti ini. Lanjut, 2 NF. Syarat 2 NF adalah tidak diperkenankan adanya partial functional dependency kepada primary key dalam sebuah tabel. Functional dependency apa itu? Functional dependency adalah setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key. Yang tadi 1 NF ada di sini ada functional dependency. Yang ini kode barang, nama barang dan harga. Yang mana nama barang bergantung pada kode barang. Begitu juga dengan harga bergantung pada kode barang. Itu termasuk functional dependency. Dan kode barang itu bersifat unik. Maka yang akan terjadi
membuat tabel baru. Fungsional dependensi menjadi tabel baru seperti ini. Nah, yang awalnya ada satu tabel menjadi dua tabel. Nah, oke. Yang ini kode barang menentukan nilai nama barang, kode barang menentukan nilai harga. Nah, itu bersih. Itu yang namanya unik, atribut unik. Kode barang termasuk atribut unik. Ini perlu dipahami itu. Oke, lanjut. 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependensi dalam sebuah tabel. Oke. Nah, transitive dependensi biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A menentukan nilai B dan B menentukan nilai C. Maka C dikatakan sebagai transitif dependensi terhadap A melalui B. Nah, langsung kita ilustrasikan ya. Oke. Yang 2NF tadi. Kita contohkan kode faktur adalah A, kode barang dan adalah B, dan kuantiti adalah C. Oke. Kondisinya A menentukan nilai B dan B menentukan nilai C. Nah, maka dikatakan C sebagai transitif dependensi terhadap A melalui B. Nah, maksudnya gini. Kode barang bergantung pada kode faktur dan kuantiti bergantung pada kode barang. Nah, seperti itu. Itu namanya transitif dependensi. Dan yang terjadi adalah membuat tabel baru. Oke. Kode faktur A, kode barang B, dan kuantiti C. Nah, seperti itu. Nah, oke, A, B, C. Dan tabel transaksi membuat tabel seperti ini. Oke. Terus, nah ini kenapa kok ada harga di tabel barang dan detail barang? Kenapa kok gak tabel barang saja? Nah, kenapa kok ada harga di detail barang? Nah, seperti ini. Logikanya seperti ini. Jika barang itu kan setiap bulan atau berapa bulan itu biasanya barang itu harganya selalu berubah. Nah, kadang naik, kadang turun seperti itu. Nah, jika harga cuma di tabel barang, yang terjadi adalah tabel transaksi. Nah, transaksinya akan berubah. Nah, total transaksinya akan berubah. Soalnya kita mengambil dari harga milik tabel barang. Nah, ketika diupdate, transaksinya juga terupdate totalnya. Oke, contohnya seperti ini. Langsung saja kita ilustrasikan ya. KD01. Nah, KD01. Nah, memiliki detail barang. KD01 memiliki detail barang 01 Indomie goreng. Indomie goreng dengan kuantiti 5 dan harga 2.500. Totalnya 12.500. Terus sekian. Oke. Nah, permasalahannya di sini. Jikalau tabel barang itu, jikalau detail barang itu enggak ada, detail barang harganya tidak ada, yang terjadi nanti saat proses pengupdatean ya, mungkin 1 bulan harga Indomie naik 3.000. Nah, yang terjadi total transaksinya akan berubah. Nah, 15.000 ya.
yang semula 2.500 menjadi 15.000. Nah, itu sangat mempengaruhi kalau menggunakan harga dari tabel barang. Kalau di detail barang ada harga, nah, di barang ada harga, meskipun barang itu berubah-ubah, meskipun itu diupdate naik atau turun, di transaksinya tidak akan berubah. Nah, kan karena itu ada harga di detail barang. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada pertanyaan atau apapun yang menjanggal, bisa komen di bawah. Terus semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.